Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di channel King Kos si Raja Kos. Di video hari ini saya akan membahas tentang aplikasi Mamikos. Apa itu aplikasi Mamikos? Silakan simak video review jujur saya sampai habis. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang pengusaha kos seperti saya atau anak kos yang sering atau sedang mencari kos, itu pasti sudah familiar atau sudah tahu apa yang akan saya sebutkan ini ya, aplikasi berikut ini, yaitu aplikasi Mamikos. Nah, aplikasi Mamikos itu adalah kayak semacam marketplace di mana para pemilik kos-kosan itu bisa mengiklankan kos-kosan miliknya itu di dalam aplikasi tersebut. Kemudian nanti anak kos akan mencari kos-kosan di tempat itu. Jadi mereka bisa search sesuai dengan areanya, sesuai dengan harganya, sesuai dengan fasilitas yang diinginkan. Itu mereka tinggal search, mereka filter, terus nanti mereka akan keluar pilihan yang sesuai dengan apa yang mereka, kriteria yang mereka inginkan. Nah, itu mereka akan mengirit atau menghemat banyak waktu daripada mereka harus satu-satu manual gitu, mereka keliling-keliling untuk mencari kos-kosan. Nah, di sini saya akan membahas pengalaman saya, review jujur saya tentang penggunaan Mamikos itu dari sisi saya selaku pengusaha atau pemilik kos-kosan ya. Tidak bisa dipungkiri, aplikasi Mamikos ini saat ini merupakan pencari kos-kosan yang nomor satu lah ya. Saya bilang itu yang belum ada lawannya lah. Memang ada beberapa yang sudah mulai, kompetitor sudah mulai masuk, kayak semacamnya contohnya Rumi. Terus ada beberapa lagi yang lain yang masih baru bermunculan lah ya. Saat ini Mamikos itu yang menurut saya yang paling oke, trafficnya paling tinggi gitu. Listingannya juga paling banyak gitu. Yang lain belum bisa mengalahkan Mamikos. Itu review jujur saya yang pertama ya. Jadi kalau teman-teman tanya aplikasi pencari kos apa sih yang paling oke saat ini ya, saya jawabnya ya itu Mamikos, tidak ada yang lain. Yang lainnya baru bermunculan dan kita lihat nanti apakah mereka bisa mengimbangi Mamikos. Kalau saya sih secara pribadi saya lebih senang kalau tidak ada satu doang ya yang menonjol gitu loh. Saya lebih senang ada beberapa yang bisa saling berkompet satu sama lain, sehingga akhirnya pada akhirnya nanti pemilik kos-kosan atau anak kos yang akan mendapatkan benefitnya gitu. Karena kalau cuma satu gitu kan kesannya monopoli ya. Kalau monopoli itu nanti saya akan bahas juga di belakang itu mengenai minusnya atau kekurangannya apa aja sebenarnya. Oke, tadi yang pertama, kalau yang aplikasi paling oke, paling top saat ini menurut saya Mamikos. Karena terus terang aja sekarang ini saya udah coba sih ya beberapa dari aplikasi-aplikasi yang ada, memang Mamikos itu yang masih oke sampai saat ini. Nah, cuma kalau kita melihat dari berapa tahun yang lalu ya, saya ikut Mamikos itu kalau nggak salah 2015. Waktu itu Mamikos ya masih baru mulai dan mereka masih dalam tanda kutip mereka memohon-mohon kepada kita untuk mau dimasukkan propertinya itu ke dalam aplikasi. Jadi kita biasanya disamperin sama agennya atau marketingnya, terus bilang, Pak ini kos-kosannya kami foto-foto terus kami masukin ke aplikasi ya. Nah, waktu itu sih saya bilang ya udah nggak apa-apa, masukin aja semua, kos-kosan saya kan ada banyak gitu, udah masukin aja semua gitu. Nah, di situ memang untuk awal-awal dulu pertama kali ikut memang tidak signifikan hasilnya. Jadi ya nggak efektif lah, ya cuma dimasukin gitu doang, tapi trafficnya nggak ada. Jadi gimana mau ada customer yang masuk kalau trafficnya aja nggak ada gitu. Cuma selang setahun itu mulai banyak dan waktu itu sudah mulai ada yang istilahnya program atau paket yang berbayar. Itu 1 tahun atau jalan tahun kedua kalau nggak salah ya, paket premium namanya. Nah, itu dulu awalnya paket premium, jadi kita bayar langganan setahun sekian ratus ribu rupiah gitu ya, terus kita dapat saldo supaya itu saldonya bisa kita pakai juga untuk kayak semacam nyundul lah, kayak semacam mengiklankan, meng-highlightkan properti kita supaya berada di paling atas. Itu saya ingat pertama kali saya ikut premium yang itu.
Oke, udah mulai oke hasilnya, dan menurut saya waktu itu Mami Kos itu cukup berperan penting terhadap pengisian okupansi di tempat saya waktu itu ya, sekitar tahun 2018 ya, itu mulai banyak lah, mulai anak kos yang ngechat, yang masuk ke kolom chat atau ke handphone saya itu mulai banyak, handphone marketing maksudnya. Nah, cuma seiring berjalannya waktu, saat ini kalau terutama saya berbicara atau berbincang-bincang dengan teman-teman pengusaha kos yang lain, mereka selalu ngomongnya, sekarang kok Mami Kos ini ya makin lama kok trafficnya menurun lagi gitu loh. Jadi anak kos yang ngechat atau anak kos yang mencari kos itu kok semakin sedikit gitu. Nah, saya sih berusaha secara objektif untuk menganalisa kira-kira kenapa gini. Padahal kan sekarang kan ininya udah banyak tuh ya, jenis-jenis langganannya itu udah banyak. Kalau dulu cuma ada premium doang, ada premium membership doang. Kalau sekarang kan ada gold plus 1, 2, 3, 4, terus ada apalagi yang terakhir-terakhir ini ada yang namanya kos apik, terus ada kos elit, terus ada kos andalan, terus ada lagi singgah sini. Sekarang tuh banyak sekali alternatif atau macam-macam membershipnya gitu. Nah, di situ tentu saja kita harus bayar sesuai dengan tiernya itu ya, sesuai dengan tingkatannya itu, dan makin mahal itu maka kita akan mendapatkan benefit yang paling tinggi. Contohnya kalau kita bekerja sama dengan singgah sini ya. Kalau singgah sini itu kan adalah kos-kosan yang di manage secara full oleh Mami Kos, oleh pihak Mami Kos. Nah, kalau kita masuk singgah sini itu semua akan dihandle oleh Mami Kos, termasuk listing di Mami Kos itu mereka akan munculnya itu paling atas. Jadi kalau teman-teman coba deh ke Mami Kos terus search suatu area, itu yang paling atas nanti keluar adalah singgah sini. Ya wajar lah, itu kan karena singgah sini dalam tanda kutip itu kan anaknya si Mami Kos ya, kan mau nggak mau harus mendapatkan privilege tertentu gitu. Meskipun kadang-kadang itu juga mendapatkan kritikan atau protes dari teman-teman yang lain. Mereka bilang kita udah bayar, kita udah langganan, tapi kita tetap nggak bisa di paling atas gitu loh. Kita tetap mau bayar berapapun tuh kita tetap di bawahnya singgah sini. Nah, itu salah satu keluhannya. Terus saya berusaha mencoba menganalisa lagi, menggali lebih dalam lagi. Kira-kira kenapa sih kok sekarang makin sepi? Ternyata masuk akal menurut saya. Karena apa? Karena yang memasukkan listingan propertinya di Mami Kos itu semakin banyak. Sudah ada ratusan ribu. Kalau dulu mungkin baru ribuan, puluhan ribu mungkin. Anak kos cari pilihannya ya cuma itu doang kan, jadi otomatis tempat kita tuh banyak masuk prospekan. Tapi sekarang sudah ada ratusan ribu, mungkin udah juta mungkin kali ya. Akhirnya mau nggak mau ya kita kalau bersaing dengan segitu banyaknya kos-kosan, apalagi kalau kosan kita misalnya kondisinya kurang bagus, fotonya jelek segala macem, kita nggak ikutan langganan yang Mami Kos yang membership yang mahal, mungkin kita akan di search itu kos kita akan muncul di halaman ke berapa gitu, ke halaman berapa puluh gitu ya. Nah, itu yang menurut saya salah satu penyebabnya. Jadi ya menurut saya itu masih wajar, karena ya Mami Kos ini sekarang kan makin berkembang, makin banyak penggunanya, baik dari sisi pengusaha kosnya atau dari sisi anak kos atau pencari kosnya. Jadi mau nggak mau ya akhirnya itulah konsekuensi yang harus kita hadapi sekarang gitu. Nah, singgah sini ini menarik nih, karena saya tiba-tiba teringat tentang yang namanya Airi. Airi itu kan mirip-mirip ya kasusnya sama singgah sini ini. Airi itu merupakan anak dari Traveloka, sedangkan singgah sini ini kan anak dari Mami Kos ya. Mirip-mirip ya. Nah, ini sepengetahuan saya Airi itu dibentuk oleh Traveloka itu untuk berkompet dengan Red Doors sama Oyo. Jadi mereka membentuk suatu perusahaan baru namanya Airi. Airi ini dia full manajemen ya. Jadi kayak kos-kosan itu di manage Airi, kemudian dijual harian, dilistingkan di Traveloka. Nah, kasusnya hampir mirip karena Airi ini selalu dianak-emaskan. Jadi selalu kalau di search pencarian itu pasti di atas gitu ya. Nggak peduli kosnya bagus atau jelek, itu biasanya selalu yang paling atas gitu.
Nah, ini kan kasusnya mirip nih sama Singgah-Sini. Singgah-Sini juga seperti itu. Nah, jangan sampai Singgah-Sini ini nasibnya sama kayak Airi nih. Airi kan sekarang tidak bisa bersaing sama Oyo sama Red Doors. Akhirnya mereka memutuskan untuk tutup secara permanen. Tahun lalu kalau nggak salah ya, 2020 pada saat awal-awal pandemi gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, kemungkinan karena memang Traveloka tidak punya kapabilitas untuk di model bisnis seperti Airi. Karena kan memanage hotel ya, memanage hotel itu kan susah. Sedangkan Traveloka itu core bisnisnya adalah hanya sebagai OTA. Dia hanya sebagai platform untuk berjualan hotel-hotel gitu, bukan untuk manajemen hotel. Begitu juga dengan Mamikos. Mamikos ini kan sebenarnya core bisnisnya kan awalnya itu kan hanya untuk menawarkan kos-kosan kepada anak kos. Tapi sekarang dengan Singgah-Sininya dia full manage kos-kosan orang gitu ya. Nah, apakah ini bisa berhasil? Ya nanti kita lihat aja, tinggal waktu yang akan menentukan gitu. Semoga aja Singgah-Sini itu tidak menjadi backfire lah ya, tidak menjadi bumerang kepada Singgah-Sini. Beda sebenarnya kasusnya antara Airi dengan Singgah-Sini. Kalau Airi itu si Traveloka berusaha untuk bersaing dengan kompetitornya, yaitu Oyo sama Red Doors yang notabene adalah perusahaan corporate ya, korporasi besar gitu. Nah, cuma Singgah-Sininya Mamikos ini dia dibentuk untuk bersaing dengan para pemilik kos-kosan yang notabene bukan korporasi besar ya, yang notabene adalah biasanya hanya orang yang punya kos-kosan cuma punya 1, cuma punya 2, bahkan ada yang cuma punya 5 kamar gitu. Nah, itu yang akan dihabisi dalam tanda kutip ya, akan berusaha dikalahkan oleh yang namanya Singgah-Sini itu. Nah, ini nih bedanya di sini. Bahayanya di sini. Karena apa? Karena yang berusaha diperangi, dihabisi dalam tanda kutip oleh Singgah-Sini ini justru itu adalah orang-orang yang selama ini bayar membership ke Mamikos. Nah, itu yang saya bilang tadi, jangan sampai ini menjadi bumerang atau menjadi backfire buat Mamikos sendiri. Memang kalau Mamikos itu setahu saya sekarang dia sudah mendapat pendanaan dari luar negeri juga, dan cukup besar, dan saya sih paham ya sebenarnya Mamikos melakukan itu. Sekarang itu kan arahnya aplikasi Mamikos tuh arahnya udah mau jadi super app lah, kayak Gojek, kayak Grab gitu. Jadi di situ bukan cuma cari kos doang, bisa cleaning AC juga, bisa cleaning service juga, bisa manajemen kos juga, bisa jualan furniture juga. Pokoknya arahnya tuh kayaknya sudah mau jadi super apps gitu. Jadi mau ngapain aja di situ bisa gitu loh. Saya sih kalau ngelihatnya arahnya ke situ. Nah, cuma yang jadi masalah adalah apakah core bisnisnya itu sudah bener atau sudah bagus atau belum gitu loh. Jangan sampai mereka mengembangkan terlalu luas akhirnya core bisnisnya itu malah dilupakan. Kalau kayak Gojek sama Grab itu kan dia core-nya kayak semacam ojek online sama taksi online-nya itu kan mereka sudah istilahnya mereka udah settle dulu baru mereka mengembangkan kemana-mana gitu. Memang nggak salah, dan itu memang sebenarnya adalah suatu step yang memang pada akhirnya semua perusahaan kalau makin besar itu akan melakukan itu gitu ya. Apalagi kalau ada investor, biasanya investornya kan juga investor itu doang gitu. Jadi dia akan berusaha untuk mengcopy atau mengadop dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, dari aplikasi-aplikasi sebelumnya di aplikasi yang ini gitu. Nah, tidak ada yang salah sebenarnya, cuma ya kekhawatiran dari teman-teman pengusaha kos-kosan yang lain adalah Mamikos itu jadi akhirnya tidak fokus, dia jadi kemana-mana, akhirnya malah yang core bisnisnya kan sayang ya, core bisnisnya ini sudah dirintis dari kecil, dari nol. Kalau ternyata malah akhirnya ditinggalkan sama para pelanggannya Mamikos itu sebenarnya siapa sih yang bisa dapetin duit dari yang maksudnya yang bisa menghasilkan uang di Mamikos itu kan sekarang ini kan adalah orang-orang yang berlangganan membership gitu. Nah, tapi sekarang udah ada sedikit perubahan lagi nih. Sekarang itu kalau misalnya Mamikos sekarang kan juga punya MamiPay nih. Mungkin dia mau ikut-ikutan GoPay atau ikut-ikutan ShopeePay atau yang lain-lain ya.
tapi punya MamiPay. Kalau dulu pembayaran kos-kosan itu sekian persen kita selaku pemilik properti yang dipotong, ada casnya, ada fee-nya gitu. Tapi kalau sekarang kita terima full. Yang kena cas adalah si anak kosnya. Nah, itu dia mulai model bisnisnya, nyari duitnya sudah mulai dipecah dua. Kalau sebelumnya hanya dari si pemilik kos-kosan, sekarang juga nyari duitnya dari anak kos. Nah, menurut saya sih itu wajar-wajar aja. Sorry. Dan menurut saya itu juga normal-normal aja. Ya, kita ikutin aja lah perkembangannya karena selalu menarik ya. Karena dari awal juga saya mengikuti perkembangan Mamikos itu cukup berubah-berubahnya itu cukup kenceng, dan saya melihat bahwa mereka sebenarnya juga berusaha untuk selalu memperbaiki segala macam permasalahan-permasalahan yang ada gitu. Nah, cuma karena memang perubahannya cepat, otomatis kita harus menyesuaikan sama ada yang namanya algoritma ya. Kalau dulu itu saya ingat kalau kita mau kos-kosan kita naik ke atas lagi, itu algoritmanya kita harus update kos setiap hari. Jadi kayak kalau di Kaskus itu kayak fasilitasnya kayak sundul gitu, klik sundul gitu, otomatis kan naik ke atas. Nah, itu mirip seperti itu. Tapi sekarang berubah nih, aplikasinya kan selalu diupdate ya, aplikasi diupdate, sekarang berubah. Kalau dulu kita cukup klik satu tombol sudah bisa update semua kos kita yang kita daftarkan. Kalau sekarang harus satu-satu. Nah, kalau sekarang harus satu-satu, dan saya nggak tahu tuh apakah sekarang itu harus diubah-ubah dulu sedikit, misalnya harganya diupdate atau misalnya jumlah kamar kosongnya diupdate supaya kita bisa naik ke yang atas lagi gitu. Nah, nanti mungkin kalau saya sudah tahu jawabannya, nanti saya akan coba untuk bikin video lagi ya untuk teman-teman supaya bisa tahu gitu loh, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan nih supaya kos kita itu bisa berada paling enggak ya, nggak usah di halaman pertama ya, tapi mungkin di halaman kedua atau ketiga atau keempat gitu, nggak sampai ke halaman yang ke berapa puluh gitu ya. Oke, mungkin itu dulu dari saya video kali ini, singkat tapi semoga bisa memberikan gambaran teman-teman terhadap aplikasi yang namanya Mamikos. Cuma kalau teman-teman belum pernah ikut ya, belum mendaftarkan propertinya di Mamikos, saran saya ikut aja, karena so far pengalaman saya aplikasi Mamikos ini yang saat ini masih yang terbaik gitu. Ya, sambil kita berharap semoga ada beberapa aplikasi lain, platform lain yang bisa kita pakai juga untuk kita mengiklankan kos kita. Harapannya supaya kita semakin bagus okupansinya, kos-kosan kita semakin banyak dikenal orang, dan akhirnya bisnis kita akan semakin berkembang. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa subscribe, komen juga kalau punya pengalaman tentang Mamikos. Saya tunggu komentarnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!